Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa waktu ke depan akan membahas seri panggilan Elisa bagian pertama dengan judul Setia dalam Perkara Kecil. Nama Nabi Elisa pertama kali muncul di 1 Raja-Raja 19 ayat 16 saat Tuhan berbicara kepada Elia. Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah itu Elia pergi mencari Elisa dan didapati Elisa sedang bekerja di ladang milik keluarganya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Dari ayat di atas, kita dapat melihat bahwa Elisa berasal dari keluarga yang kaya. Lembunya saja ada 12 pasang atau 24 lembu seluruhnya. Walaupun demikian, Elisa tidak mengambil hal itu sebagai alasan untuk dia bermalas-malasan. Elisa dapat saja berpikir, aku mau hidup enak-enak saja. Ada pekerja-pekerja yang dapat membantu di ladang. Dan orang tuaku yang kaya pasti dapat menyediakan segala keperluanku. Sebaliknya, bersama-sama dengan hamba-hamba ayahnya, ia membajak di ladang. Dari tanggung jawab sederhana di rumah, Elisa belajar untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa pemimpin, tetapi juga rendah hati, penuh energi tetapi juga lemah lembut. Semua ini membentuk karakter Elisa menjadi seorang yang memiliki integritas, kesetiaan, takut dan kasih kepada Tuhan yang terus bertumbuh. Sementara ia bekerja sama dengan ayahnya dalam tanggung jawab kehidupan di rumah, ia belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dituliskan di dalam buku Prophet and King halaman 218 paragraf yang pertama. Elisa menghidupkan apa yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dari sini kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Mungkin saat ini pekerjaan yang diberikan kepada kita tidaklah besar. Mungkin hanya menjadi seorang karyawan kecil di dalam perusahaan yang sangat besar. Atau mungkin kita adalah orang yang membersihkan sampah-sampah. Atau mungkin di dalam pelayanan kita hanya bisa menyapa orang-orang dan tersenyum. Atau hal-hal lain yang kita lakukan yang mungkin sangat jarang dihargai orang lain. Tetapi ingatlah, Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya juga mengetahui hal-hal kecil yang kita lakukan. Karena itu, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23-24 mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan di dalam segala perkara. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.